Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam damai sejahtera bagi setiap kita. Kembali saya Pendeta Desron Yusuf Rani Markau menyapa saudara di rumah saudara masing-masing. Apa kabar? Saya berharap semuanya kita kabar sehat, sukacita, dan semangat. Karena Alkitab berkata orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mau berbagi firman Tuhan untuk boleh menguatkan iman kita. Temanya atau judulnya adalah 5 alasan mengapa kita harus berdoa. 5 alasan mengapa kita harus berdoa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering pastinya mendengar kalimat bijak ini. Doa adalah napas hidup orang percaya. Artinya kalau orang percaya sudah tidak berdoa, berarti dia sama dengan berhenti untuk bernapas. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak dapat disangkali bahwa sekalipun orang Kristen tahu semboyan ini atau kalimat bijak ini, banyak juga orang Kristen yang malas berdoa. Barangkali saudara alasannya adalah karena saudara kurang mengerti, kurang mengetahui, kurang termotivasi untuk apa saya berdoa. Oleh sebab itu tema ini hari ini saya bagikan. Saya berharap saudara setelah mendengarkan khotbah ini, saudara boleh termotivasi untuk berdoa. Apalagi sekarang kita di rumah saja karena masa PSBB akibat coronavirus. Ya, kita punya waktu sebenarnya begitu banyak untuk berdoa. Tetapi berapa banyakkah di antara saudara yang kurang lebih selama 2 bulan ini ketika sudah masuk dalam masa PSBB yang setiap hari memberi waktu untuk berdoa. Nah, hari ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, alasan yang pertama mengapa kita harus berdoa, saya tulis di sini, doa itu besar kuasanya. Kenapa kita harus berdoa? Karena doa itu mempunyai kuasa yang besar. Kita lihat ayat firman Tuhan dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata begini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Tapi banyak orang berkata, selama ini aku udah berdoa Pak Pendeta, tapi kok kayaknya doaku nggak dijawab. Maka hari ini sekaligus juga kita belajar, doa yang penuh kuasa, doa yang besar kuasanya, bukan semua doa atau bukan setiap doa. Doa yang besar kuasanya adalah doa orang yang benar. Artinya doa yang belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Orang yang belajar hidup benar di hadapan Tuhan, di mana dia menjauhi segala kejahatan, menaati setiap perintah Tuhan, sehingga dia belajar untuk hidup benar. Memang awalnya kita sudah dibenarkan oleh karena kuasa darah Yesus, tapi setelah itu kita harus mengerjakan kebenaran yang kita terima itu, supaya kita menjadi orang yang hidup di dalam kebenaran. Bukankah firman Tuhan berkata, kita yang dahulunya adalah hamba dosa, sekarang sudah menjadi hamba kebenaran. Dulu kita hidup untuk melakukan dosa, sekarang kita hidup untuk melakukan kebenaran. Alasan yang pertama, mengapa kita harus berdoa? Karena doa itu besar kuasanya. Saudara, jangan anggap remeh dengan doamu. Asalkan kamu sungguh-sungguh berdoa dan hidup dalam Tuhan, doa saudara besar kuasanya. Sama seperti Elisa, ya? Sama seperti Elisa, ketika dia berdoa, api turun dari langit, maka api juga turun dari langit. Sama seperti Elia, ketika dia berdoa untuk hujan berhenti, tidak turun selama 3 tahun 6 bulan, maka selama 3 tahun 6 bulan hujan tidak berhenti, tidak turun. Dan ketika dia berdoa setelah 3,5 tahun itu untuk hujan datang, maka hujan juga turun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, doa saudara kalau dengan sungguh yakin didoakan sebagai orang yang benar, doa kita penuh dengan kuasa. Alasan yang kedua, mengapa kita harus berdoa? Doa itu memberi kekuatan. Alasan yang kedua kenapa kita harus berdoa adalah karena doa itu memberi kekuatan. Lukas 21 ayat yang ke-36. Bapak Ibu silakan buka ayat firman Tuhannya. Buka Alkitab saudara di rumah masing-masing. Kita lihat ayatnya, Lukas 21 ayat yang ke-36. Firman Tuhan berkata demikian, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kejadian pandemi global yang saat ini sedang merajalela, menakuti banyak orang menjadi parno, banyak orang menjadi ketakutan, banyak orang menjadi khawatir. Mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang membutuhkan kekuatan baru. Kita sesungguhnya adalah orang-orang yang membutuhkan kekuatan baru dari Tuhan. Dan saudara, bagaimana caranya untuk kekuatan itu kita terima dari Tuhan? Simple, caranya berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang berdoa akan menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Orang yang berdoa di tengah-tengah pandemi global virus corona ini, dia akan menerima kekuatan. Bahkan sekalipun mungkin ada ancaman ekonomi, ancaman kesehatan, dan lain sebagainya, berita-berita miring yang menakutkan yang dia dengar, dia tidak akan takut. Karena apa? Karena dia kuat, rohnya kuat, imannya kuat, psikologinya tidak terganggu. Dia tidak menjadi parno. Kenapa? Karena dia berdoa. Maka saya bisa pastikan saudara, Bapak Ibu yang di rumah, kalau kurang berdoa menghadapi situasi coronavirus hari ini, saudara pasti gampang parno. Saudara pasti gampang takut, gampang khawatir. Nah, oleh sebab itu berdoalah supaya saudara kuat. Orang yang tidak berdoa di akhir zaman ini, dia tidak akan kuat menghadapi situasi yang sedang terjadi. Ya, yang ketiga, mengapa kita harus berdoa? Karena doa menghilangkan kekhawatiran. Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Kita lihat ayat firman Tuhannya. Demikianlah firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang saudara khawatirkan hari ini? Apakah masa depan anak-anakmu? Apakah keadaan ekonomimu? Apakah kesehatanmu? Apa yang saudara paling khawatirkan? Hai anak-anak muda, apakah masa studimu yang terhambat? Apakah juga jodohmu yang kamu takutkan? Hari ini saya mau mengingatkan kita, kalau kamu berdoa, kekhawatiranmu akan hilang, kekhawatiranmu akan sirna, karena ada kuasa yang dari Tuhan yang mengendalikan setiap situasi dan kondisi hatimu. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berdoalah supaya kamu tidak menjadi khawatir. Bahkan setiap kali kamu khawatir, berdoalah saat itu juga supaya kekhawatiran tidak menguasai hati dan pikiran saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang keempat, mengapa kita harus berdoa? Doa itu perlu karena doa menghilangkan ketakutan. Lukas 22 ayat 44. Saudara lihat ayatnya, Lukas 22 ayat yang ke-44. Saya bacakan bagi saudara. Ini ketika Yesus sedang ketakutan, maka dia pun berdoa. Lukas 22 ayat yang ke-44 berkata demikian. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, ini cerita ketika Yesus akan disalibkan. Maka Alkitab mencatat Yesus sangat ketakutan menghadapi bagaimana salib itu, penderitaan itu akan ditimpakan kepadanya. Bagaimana dia takut menghadapi murka Allah yang aturannya dicurahkan kepada manusia, ditumpahkan kepada manusia, menjadi ditimpakan kepada dia. Maka Yesus ketakutan. Alkitab berkata saat dia ketakutan, dia berdoa. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Walaupun awalnya dia berkata, Bapa, sekiranya mungkin cawan ini berlalu, kiranya engkau lalukan, tapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Yesus sendiri menyelesaikan tugas tanggung jawabnya untuk menebus umat manusia. Sekalipun awalnya dia ada ketakutan, bahkan sampai keluar titik-titik darah karena ketakutannya, akhirnya dia dapat menang karena dia berdoa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketakutan kita yang menguasai kita hari ini, yang mengguncang iman kita hari ini, apapun itu sumber ketakutan saudara, penyebab ketakutan kita, berdoalah, maka ketakutan saudara akan sirna di hadirat Tuhan. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, rasa tenang, rasa damai akan memenuhi kita. Haleluya. Yang terakhir, yang kelima, mengapa kita harus berdoa? Karena doa akan menyempurnakan cara bekerja iman kita. 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-11. 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudaraku, kita baca. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya
dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saat kita berdoa, iman kita akan makin kuat. Saat kita berdoa, iman kita akan menjadi powerful. Iman kita akan mengendalikan situasi kita. Alkitab berkata, orang benar, orang beriman, orang percaya, hidup oleh iman, hidup oleh percaya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berapa banyak yang sudah kamu imani selama ini yang belum terjadi? Berapa banyak yang kita doakan yang belum terjadi? Banyaklah berdoa, maka iman saudara akan mengerjakan mujizat terjadi dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca di dalam kitab Ibrani, ada banyak ayat-ayat yang berkata Tuhan mengerjakan mujizat kepada hamba-hambanya, kepada nabi-nabinya, karena pekerjaan iman mereka, atau karena iman mereka yang luar biasa. Maka salah satu saya bacakan dalam Ibrani 11 ayat yang ke-30. Maka karena iman runtuhlah tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Tembok Yeriko yang menghalangi orang Israel untuk masuk ke tanah Kanaan, untuk mereka berjalan dalam rencana Tuhan. Tapi karena mereka punya iman, mereka mengelilingi apa yang disebut tembok Yeriko itu, dan akhirnya tembok itu pun roboh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena iman Abraham, tak kala dia dicobai untuk menyerahkan, mempersembahkan anaknya Ishak, akhirnya dia menjadi menerima keturunan yang berlimpah-limpah banyaknya. Bagaimana? Karena iman, ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena iman, seorang perempuan sundal yang ada di tembok Yeriko juga menjadi diselamatkan. Saudara, untuk imanmu mengerjakan mujizatmu, kita perlu berdoa. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya berharap 5 alasan untuk kita berdoa menjadi dasar memotivasi kita hari ini untuk semangat berdoa. Yang pertama tadi, kenapa kita harus berdoa? Karena doa itu besar kuasanya. Yang kedua, karena doa itu dapat memberikan kekuatan. Yang ketiga, karena doa itu menghilangkan kekhawatiran. Yang keempat, karena doa itu menghilangkan ketakutan. Yang kelima, karena doa menyempurnakan iman kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berdoalah. Berikan waktumu berdoa. Dalam segala situasi, apapun keadaannya, tidak peduli, kita harus tetap berdoa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu. Barangkali di antara saudara ada yang sakit, ada yang lemah imannya, ada yang ketakutan, ada yang parno dengan situasi yang saat ini. Saya akan berdoa bagi saudara-saudara, taruh tangan di dada, dan saya percaya ketika saudara sungguh-sungguh ikut berdoa, mujizat sedang terjadi bagi Bapak Ibu. Kita berdoa. Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sepakat dengan seluruh umat-Mu yang boleh menyaksikan video ini dimanapun mereka berada. Kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang, jarak, dan waktu. Engkau yang menyembuhkan setiap yang sakit di dalam nama Yesus. Engkau yang memberikan kelegaan kepada mereka yang punya beban berat. Engkau yang memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah dan letih lesu. Di dalam nama Yesus, mereka yang parno dan ketakutan saat ini, Tuhan berikan roh ketenangan, roh sukacita, roh damai sejahtera di dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa, berkati umat-Mu, pelihara hidup mereka seperti janji kebenaran firman-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Darah Yesus menutup bungkus dan menyucikan kami dari segala dosa dan melindungi kami daripada segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit. Oleh bilur Yesus, jadilah kami semua sembuh, dan oleh karena kasih karunia, jadilah kami semua diberkati berlimpah-limpah. Hidup kami, keluarga kami dipulihkan, pelayanan kami diberkati. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih saudara sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, dan share video ini. Dan juga jangan lupa subscribe untuk mendukung channel khotbah ini, supaya makin banyak jiwa yang diberkati Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Haleluya. God bless you.